Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kali ini kita akan memasuki bab ketiga, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Ini termasuk akhlak-akhlak terpuji yang harus kita lakukan. Sekarang, ikhtiar. Apa toh ikhtiar itu? Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, itu al-ikhtiar, yang artinya memilih. Terus, secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu ketika ditranslate bahasa Indonesia, ikhtiar itu artinya memilih, tetapi secara istilahnya, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi ikhtiar itu secara istilah adalah usaha. Usaha kita dalam memperoleh sesuatu itu namanya ikhtiar. Jadi kita pengen pintar harus belajar, itu belajarnya itu namanya adalah ikhtiar. Dalil ikhtiar. Dalil ikhtiar itu terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya orang itu pengen berubah, pengen menjadi lebih baik, itu harus ada usaha. Harus ada niat, kita harus berubah. Kalau kalian pengen pintar, harus ada niat kalian itu bagaimana caranya untuk pintar. Jadi merubah. Bagaimana cara pintar, harus belajar, berarti kalian harus belajar. Nggak ada pintar itu kok cucu pintar. Jadi harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Itu dalil yang disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Tentang contoh dan bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama adalah bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Apalagi yang mempunyai orang tua yang kaya raya, wah ngapain belajar, ngapain bekerja, orang tua saya sudah kaya, nanti akan dapat warisan. Nah, itu bukan bentuk contoh ikhtiar, tetapi kita harus bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Ngapain belajar, nanti kita nyuntut depan kita aja, teman kita. Itu bukan contoh ikhtiar. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Walaupun memang kita tidak punya tugas, tidak ada mungkin yang harus kita kerjakan, tetapi kita harus belajar atau wajib belajar. Itu adalah bentuk perilaku ikhtiar yang mencerminkan kita adalah siswa yang baik. Semangat dalam melakukan pekerjaannya, mungkin pekerjaan di rumah, pekerjaan di sekolah, itu harus semangat. Jangan aras-arasan ketika ada tugas ya harus semangat mengerjakannya, bukan alasan males. Nah, itu bukan bentuk ikhtiar. Tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Jadi ketika mungkin kita belajar, kita ada kesulitan, kita nggak pernah putus asa. Harus bagaimana caranya saya bisa mengerjakan pekerjaan ini. Sekarang dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Dampaknya apa ketika kita sering melakukan ikhtiar? Yang pertama adalah menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Jadi agar kita terbiasa bekerja, terbiasa belajar, akhirnya apa? Kita menghilangkan rasa malas yang ada pada kita, dan jarang bersedih, jarang ngalamun. Seperti itu. Jadi ketika orang yang sering bekerja, belajar, atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk ikhtiar, itu adalah untuk menghilangkan sering ngalamun, sering sedih. Menumbuhkan harapan baru dalam kehidupan karena setiap dari suatu usaha
dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Jadi kalau kita tidak mencoba, kalau kita tidak ikhtiar, kalau kita tidak melakukan, kapan tahu kalau kita itu akan berhasil? Kalau kita tidak belajar, intinya kalau kita tidak belajar, maka kapan kita akan pintar? Kan gitu. Yang belajar saja kadang tidak paham-paham dalam suatu pelajaran, apalagi yang tidak belajar. Makanya belajar itu atau ikhtiar itu hukumnya wajib. Adanya kepuasan batin ketika kita melakukan ikhtiar, melakukan pekerjaan, melakukan belajar, akan mendapatkan hasil, itu kita akan puas. Inilah hasil dari jerih payah saya. Terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi ketika kita menghasilkan sesuatu dari kerja keras kita, itu kita akan menjadi orang yang dihormati. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Jadi ketika kita ikhtiar melakukan kerjaan, kita akan sadar bahwasanya kita adalah manusia yang lemah. Kita wajib berusaha, kita wajib bekerja ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Karena itulah iman kita. Ketika kita tahu bahwa kita lemah, kita harus bekerja, maka kita tahu bahwasanya yang kuat, bahwasanya yang kuasa itu hanya Allah. Itulah menumbuhkan keimanan. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah pada diri kita. Jadi ternyata Allah itu memberikan kita itu suatu nikmat yang besar. Kita diberikan otak yang cerdas untuk belajar, kita diberikan badan yang sehat untuk bekerja, maka lakukanlah itu, belajar dan bekerja. Memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang mau berusaha. Jadi Allah itu akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa jerih payah kita. Manjada wajada, siapa yang berusaha maka dia akan menemukan. Jadi sesuatu itu ketika kita berusaha pasti kita akan mendapatkannya. Sekarang kita lanjutkan tawakal. Tadi adalah ikhtiar, sekarang tawakal. Tawakal itu adalah berasal dari kata bahasa Arab itu wakala yang berarti menyerahkan atau mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Tapi secara istilah, tawakal adalah menyerahkan sesuatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya, berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Jadi tawakal atau berserah diri pada Allah itu dilakukan setelah ikhtiar. Jadi tidak ada tawakal itu sebelum ikhtiar. Jadi kita harus ikhtiar dulu, berusaha dulu. Pengen pinter ya kita harus belajar dulu. Masalah nanti pinter atau bisa atau tidak, itu kita pasrahkan pada Allah yang mengatur semuanya. Yang mengatur semuanya. Kita mau dikasih, ketika kita bekerja, kita mau dikasih kaya atau tidak, itu adalah pasrah pada Allah. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita nggak berusaha, maka kapan kita akan mendapatkannya? Kita kalau pengen mendapatkan sesuatu harus berusaha dulu, tetapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu yang paling benar. Dalil tawakal itu ada di dalil tawakal itu tadi di surat Al-Luqman ya, benar. Kita langsung ke bentuk dan contoh perilaku tawakal. Tawakal itu adalah pasrah kepada Allah tentang hasil ikhtiar. Contohnya saat kita ikut lomba, kita ikhtiar dengan berlatih dengan sungguh-sungguh, lalu kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasil lomba tersebut. Jadi ketika kita tawakal, kita harus adanya ikhtiar dulu. Ketika contohnya lomba tadi, kita ikut lomba, kita harus ikhtiar dengan berlatih dengan sungguh-sungguh dulu. Setelah itu, kita baru pasrah kepada
kepada Allah. Hasilnya apapun nanti kita pasrah pada Allah. Dampak positif tawakal yang pertama adalah meningkatkan keyakinan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin iman, punya iman pada Allah karena apa? Sesuatu itu semuanya diatur oleh Allah. Kita mau berhasil tidak itu diatur oleh Allah. Kita harus yakin. Tapi kalau kita tidak ikhtiar, kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak tahu apakah itu berhasil ataupun tidak. Maka kita wajib untuk ikhtiar. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Ketika kita tawakal pasrah pada Allah, kita akan tenang dan tentram. Karena apa? Kita yakin apa yang tetapkan oleh Allah itu pasti yang baik untuk kita. Akhirnya kita yakin dan tentram. Jadi ayem hati kita ketika kita yakin bahwasanya apa yang digariskan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita. Tetapi kita wajib ikhtiar, pasti hasilnya itu yang terbaik bagi kita. Mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah yang menentukannya. Jadi tadi seperti saya katakan, kita wajibnya itu berusaha, yang menentukan hanya Allah. Akhirnya kita tidak menjadi beban pikiran, lah itu urusan Allah, hasilnya yang penting saya berusaha. Mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. Ya karena ketika kita tawakal, makanya kita tidak kita pasrah, pas tahu apa yang terbaik bagi kita itu sudah diatur oleh Allah, maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Memperoleh keteguhan hati seperti tadi, bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah itu pasti memberikan kita yang terbaik. Menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah, karena kita hanya berusaha, tidak bisa menentukan apa yang kita hasilkan, karena sesuatu itu yang kuasanya Allah, yang menentukan itu hanya Allah. Terus kita akan membahas tentang syukur. Syukur itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi syukur itu adalah kita memberikan pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi memuji Allah itu adalah syukur. Dalil syukur itu di surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat padamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan juga di surat Ibrahim dia ayat 13, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya, dan orang yang kufur kepada nikmat Allah maka akan mendapat siksa yang pedih. Sekarang contoh perilaku syukur yang pertama adalah bersyukur itu dilakukan dengan lisan. Jadi selalu mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah ketika diberikan nikmat oleh Allah. Jadi lisannya itu mengucapkan alhamdulillah, dan bersyukur dengan badan itu dengan perbuatan, yakni ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, selain mengucapkan alhamdulillah, kita harus taat kepada Allah dan meninggalkan larangannya dan berbuat baik kepada sesama. Jadi ketika kita bersyukur, kita harus taat, kita melakukan ibadah pada Allah dan meninggalkan larangannya, serta berbuat baik pada sesama, kepada manusia. Itu berbuat baik itulah contoh perilaku syukur dengan perbuatan. Terus sekarang dengan hati yang ketiga, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga zikir dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Semua itu adalah yang mengatur adalah Allah. Kita harus bersyukur tidak ada Tuhan selain Allah. Semuanya itu memang sudah Allah berikan kepada kita yang terbaik. Kita bersyukur, alhamdulillah, memuji pada Allah. Kita tidak memuji pada selain Allah.
Dampak positif membiasakan perilaku syukur, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah seperti yang saya sebutkan tadi di dalam Quran surat Ibrahim disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya dan yang kufur akan mendapat siksa yang pedih. Mendapatkan ridha dari Allah karena kita memuji pada Allah, maka Allah akan meridhai pada kita. Terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Jadi terhindar dari tamak itu orang yang kurang syukur, dapat nikmat segini masih kurang, masa ini masih kurang, itu namanya adalah kufur nikmat. Jadi kurang, tidak bersyukur. Jadi kita dapat sedikit juga bersyukur, dapat banyak, apalagi dapat banyak, kita harus lebih banyak bersyukurnya. Memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap kholiknya. Kewajibannya apa? Yaitu bersyukur. Karena kita sudah banyak diberi nikmat oleh Allah, ketika kita hitung tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Contohnya apa saja? Kita diberi nikmat mata bisa melihat. Bagaimana orang yang buta nggak bisa melihat, itulah nikmat kita. Kita diberi nyawa hidup ini saja, itu kita suatu nikmat yang besar. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sabar. Sabar adalah secara bahasa dari bahasa Arab yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Di sabar ini harus dilakukan dari 3 hal. Yang pertama dari hati, itu juga harus sabar. Dari lisan itu juga harus sabar, tidak berkata yang buruk. Dan dari tubuh atau anggota tubuh, perbuatan ini juga harus sabar dari perbuatan yang tidak terpuji. Jadi hatinya sabar, lisannya juga sabar, tubuhnya juga sabar. Dalil sabar itu di surat Al-Luqman ayat 11, itu ayat 17. Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Jadi bersabar pada apa yang menimpa kita itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Itu dalilnya di surat Luqman ayat 17. Bentuk dan contoh perilaku sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungannya. Jadi contoh perilaku sabar itu ya kita bisa menahan emosi kita. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diobong-obongi, dipanas-panasi teman. Nah, itu adalah perilaku sabar. Tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. Jadi tidak marah dan tidak membalas ketika dizalimi, tetapi jangan sampai menyakiti kita. Ketika dizalimi kita harus mungkin menghindar atau mungkin membela diri, tetapi jangan sampai kita mempunyai sifat marah. Tidak mau menyakiti orang lain, itu adalah perilaku sabar. Tidak memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Jadi ketika ucapan kita sopan, sikap kita sopan, itu adalah termasuk salah satu perilaku contoh yang sabar. Selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi perbuatannya baik, perkataannya baik, itu termasuk perilaku sabar. Jadi bukan hanya kita tidak gampang marah, tetapi ketika kita berbuat baik dalam perkataan maupun perbuatan, itu baik, itu termasuk contoh perilaku sabar. Dampak positif membiasakan
perilaku sabar dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Jadi emosi marah itu termasuk salah satu godaan setan. Kalau kita sabar maka kita terhindar dari tipu daya setan. Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat pada orang-orang sabar. Ada yang banyak lafaz di Al-Quran itu innallaha ma'as-sabirin. Jadi dunia akhirat itu akan dijamin oleh Allah kenikmatannya ketika kita melakukan sabar. Mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah karena kita memang orang sabar itu termasuk orang yang dekat pada Allah, maka kita akan dapat ampunan dan pahala yang besar, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya baik kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi sesuatu itu butuh proses, butuh kesabaran. Kita pintar itu juga butuh proses, juga butuh kesabaran. Kita sukses itu harus sabar dulu. Nggak ada sukses itu instan. Yang terakhir kita akan membahas qanaah. Qanaah itu berasal dari bahasa Arab qanaah yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Qanaah ini masih berhubungan dengan ikhtiar dan tawakal. Maksudnya bagaimana? Ikhtiar kita sudah berusaha, kita tawakal apapun hasilnya, ketika kita mendapat hasil kita harus qanaah, menerima. Inilah yang terbaik bagi kita. Apapun hasilnya kita harus qanaah, kita harus terima. Karena itu semua adalah putusan dari Allah. Dan ingat bahwasanya ketetapan atau keputusan dari Allah itu adalah yang terbaik. Maka kita harus qanaah atau kita harus terima. Jadi kita masih ada hubungannya dari ikhtiar dan juga tawakal. Akhirnya hasilnya kita harus qanaah. Dalil qanaah ini dari Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati pada apa yang telah dilebihkan Allah pada bagian kamu atau sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah pada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semua itu sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak boleh iri pada orang lain. Apa yang diberikan pada Allah pada kita, diberikan Allah pada kita itu yang terbaik, maka kita harus menerima, kita harus qanaah. Jangan iri pada orang lain. Di situ disebutkan bahwasanya bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan. Itulah usaha kamu. Hasil itu adalah usaha kamu. Maka kamu harus menerima hasil itu sendiri. Contoh perilaku qanaah. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Jadi kita tetap usaha, kita menerima, kita dapat hasil apapun, kita nggak pernah mengeluh. Merasa senang dengan apa yang ia miliki. Jadi apa yang kita miliki, kita terima, kita bersyukur, akhirnya kita senang. Tidak marah bila melihat orang lain sukses. Jadi ketika ada yang lebih baik, kita nggak marah. Karena kita menerima apa yang kita dapatkan. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain, tidak iri pada orang lain, dan ikut senang bila melihat orang lain sukses. Sekarang dampak positif membiasakan perilaku qanaah. Yang pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dengki. Kita menerima apa yang kita dapatkan dari Allah, maka kita lebih tenang karena kita tidak punya rasa iri, tidak dengki pada orang lain. Jadi kita senang, tenang. Jadi tidak pernah gundah.
disukai orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekeliling kita karena kita nggak mempunyai rasa iri, nggak mempunyai rasa dengki, apalagi dendam, maka orang lain juga akan senang pada kita. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena qanaah kita yakin bahwasanya Allah itu memberikan yang terbaik, maka kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Terhindar dari sifat tamak, jadi pengen sesuatu yang berlebih-lebih. Itu karena kita menerima apa yang diberikan Allah pada kita, kita terhindar dari sifat tamak. Tamak itu artinya rakus. Terhindar dari ancaman siksa yang berat. Karena orang yang tidak menerima apa putusan pada Allah, berarti dia tidak yakin pada Allah, maka dia akan disiksa atau mendapat siksa dari Allah, atau siksaan yang berat dari Allah. Jadi qanaah, bab yang kita bahas ini dari mulai ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah itu saling berkaitan. Kita ketika ikhtiar berusaha, kita harus tawakal, kita harus pasrah pada Allah apa hasilnya, dan kita harus sabar. Kita harus sabar untuk mendapatkan hasilnya tersebut, dan ketika mendapatkan hasil kita harus qanaah, menerima apa yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah, dan kita harus bersyukur karena itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah. Jadi kita harus ikhtiar, tawakal, sabar, qanaah, dan syukur.